Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya, silakan join dan sukses bersama di Nusamat. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus akan menebar inspirasi, terus akan mendoakan Anda selalu sehat dan tentu mendoakan bisnis-bisnis kita semua lancar dan sukses. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai tentang tanggapan saya terkait dengan susunan pengurus PBNO yang baru hasil muktamar ke-34 di Lampung di penghujung tahun atau akhir bulan Desember 2021 kemarin. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu ya itu diumumkan susunan pengurus lengkap dari hasil muktamar Lampung. Saya tidak akan membacakan semua, tapi saya ingin mencoba menganalisa versi saya ya tentang dari susunan pengurus ini itu apakah ekonomi yang mandiri sebagaimana yang diharapkan dari muktamar itu, karena tema muktamar itu adalah kemandirian Nahdlatul Ulama, salah satunya untuk menyongsong memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Jadi apakah susunan pengurus yang ada yang ditampilkan oleh pengurus besar yang beberapa hari lalu diumumkan itu kira-kira bisa menjawab satu program besar tentang kemandirian ekonomi NU? Nah, saya tidak membacakan semua karena sangat banyak sekali susunan pengurusnya. Saya ingin menjawab sedikit saja bahwa ini merupakan SK keputusan PBNO nomor 01/A titik Romawi 2.04/01/2022 tentang susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNO masa khidmat 2022 hingga 2027 ya. Yang nama-namanya ya, sekali lagi saya tidak baca semua, tapi saya secara umum aja. Alhamdulillah Mustasyar PBNO itu di sana ada Mbah Kiai Ahmad Mustafa Bisri ya, ada Mbah Kiai Ma'ruf Amin, dan masih banyak lagi ya. Ini banyak sekali, termasuk ada punyai-punyai yang baru era sekarang PBNO mengangkat perempuan menjadi pengurus DPP. Punyai yang muncul ya sebagai pengurus adalah ada punyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan ada punyai Hajah Mahfudah, ada lagi punyai Nafisah Sal Mahfud. Nah, itu. Ini perempuan-perempuan ulama yang suaminya juga karismatik, ulama-ulama di NU yang kali ini mengisi kepengurusan di PBNU. Saking banyaknya saya tidak bacakan semua, sekali lagi ya, nanti Anda bisa baca itu berterbarang susunan pengurusnya. Yang kedua Suriahnya adalah Rais Amnya Bapak Kiai Miftahul Akhyar. Di sana ada wakilnya Kiai Anwar Iskandar,
Wakil Rais Am Kiai Afifuddin Muhajir, dan seterusnya, masih banyak lagi. Saya kira karena ini mustasyar maupun Rois atau Suriah ini tidak mengeksekusi program secara langsung terkait dengan ekonomi, maka saya tidak bahas di sini. Jadi untuk sekali lagi, ada di jajaran Suriah ada banyak sekali, terus juga Katib Am, ada Katib Amnya adalah Kiai Ahmad Said Asrori. Di sana ada juga Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, Kiai Haji Hilmi Muhammad, ada Kiai Dr. Kiai Haji M. Afifuddin Dimyati, dan seterusnya. Nah, ini Awan. Ini juga tidak mengeksekusi program secara langsung. Ya. Awan ada Habib Syekh. Tadi yang Awan ada Habib Syekh, ya. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, ada Ahmad Sudrajat, Habib Ahmad Al-Habsyi, Haidar Muhaimin, dan seterusnya. Nah, ini juga ulama-ulama yang saya kira kaitannya dengan kemandirian ekonomi NU itu tidak terlalu langsung. Mereka adalah tokoh-tokoh ulama yang tentu akan membesarkan, mengokohkan Nahdlatul Ulama di percaturan nasional maupun global. Sahabatku, saudaraku, yang saya ingin komentari adalah tentang pengurus Tanfid, karena pengurus Tanfid ini adalah mereka yang akan menjalankan, mengoperasionalkan organisasi ini. Ya, semua program-program ke warga, ke jamiah, ke organisasi, semua ke pihak-pihak di luar NU, semua akan dioperasionalkan oleh satu lembaga Tanfidiyah PBNU. Nah, seperti semua tahu, yang terpilih sebagai ketua PBNU adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ya, kita semua sudah tahu itu. Ada wakilnya yang muncul ketika kemarin diumumkan dalam Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid, ada Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali MAG, nah, ini teman saya. Nah, ini saya. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Haji Nusron Wahid, nah, ini mantan pengurus Ansor, mantan Ketua Ansor, ini juga saya kenal. Oke, ada Ketua, ada Muhammad Mukri, Profesor Dr. Kiai Muhammad Lutfi Mukri, Ketua Tanfidiyah PWNU Lampung, atau pernah jadi rektor di Universitas Raden Intan Lampung. Di sana ada ketua-ketua, ya, ketuanya cukup banyak. Ya, saya baca aja nih ketuanya, misalnya Ketua Profesor Muhammad Mukri, Ketua Kiai Hasib Wahab Hasbullah, Nyonya Daerah Hajah Khofifah Indar Parawangsa, Ketua Haji Amin Said Husni, Aizuddin Abdurrahman, Ketua Abdul Hakim Mahfud, Ketua Umar Syah, Ketua Isfan Abdillah Aziz. Ya, ini saya punya kenalan ini, saya bisa manggil biasa, manggilnya Alek biasanya. Ada Miftah Faqih, ini juga teman, Dr. Miftah Faqih Ketua. Ada Ketua Nyonya Alisah Qatrunada Banisa, anaknya Pak Abdurrahman Wahid. Ada Ketua Haji Aminuddin Nahrawi, Dr. Haji Uliah Toha, Ketua Sarbin Syekh, ada Haji Agus Zainal, ada Abdullah Lato Pada, Dr. Haji Ahmad Fahru Rozi, Haji Muhammad Tamrin. Ketua masih semuanya yang saya bacakan, ya, Muhammad Syafi Aliha, Ketua Arif Rahman Syah Mabruk Margun, Padang Wicaksono, Fahrizal Yusuf Afandi, Nasirul Falah Amrul, semua ketua, ya. Terus Khairul Soleh, ada Dr. Zainal Abidin Rahawarin, ada Muhammad Yusuf Hamka, Dr. Eman Suryaman, dan Haji Robikin M. Hasni, semua ketua-ketua, ini semua ketua. Dan sekretarisnya adalah, sekjennya adalah, ya, Saibul. Saya menyebutnya begitu karena ini saya kenal betul. Jadi Saifullah Yusuf menjadi ketua, menjadi sekjen, dan masih banyak lagi, ya. Ada Abdul Salam, Kiai
Ahmad Muzaki, ada Sulaiman Tanjung, ada Dr. Muhammad Akil Irham, ada Imam Rasyadi dan seterusnya. Ada Mas Faisal Saimima. Oke. Poinnya ya ini masih banyak lagi ya. Tentu nanti masih ada selainnya masih ada lembaga-lembaga panom-panom yang akan diterbitkan untuk mensupport program-program yang ada di PBNU. Oke. Nah, terkait dengan susunan pengurus ini, apakah ini bisa mensupport program kemandirian ekonomi? Ya, saya masih terus terang gelap. Apakah ini orang-orang cukup support? Karena kalau saya baca track record mereka ya selama ini berkiprah di Nahdlatul Ulama itu terhadap program-program keekonomian ya belum kelihatan hasilnya. Saya tidak melihat mereka sejarahnya yang menjadi pengurus-pengurus sebelumnya kayak misalnya Mas Nusron di Ansor, misalnya Mas Nizar di PW DKI misalnya. Ketua PW DIY Yogyakarta. Saya belum melihat satu gerakan ekonomi yang revolusioner dari orang-orang ini. Saya akan memperkirakan bahwa pengurus yang ada terkait dengan gerakan ekonomi NU ini akan berjalan biasa-biasa saja. Seperti kemarin, tidak terjadi suatu revolusi, terjadi suatu gebrakan besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat, enggak. Ya, saya masih termasuk orang yang ya katakanlah moderat lah untuk menilai mereka, bahkan mungkin ya optimis tapi sedikit lah kira-kira begitu, tidak optimis sekali gitu lah. Karena apa? Susunan pengurus yang ada ini saya tidak melihat satu perjalanan track record dari mereka-mereka yang cukup revolusioner menggerakkan ekonomi umat, ekonomi Nahdlatul Ulama. Ya kalau program-program yang lain misalnya kayak di bidang keagamaan, di bidang politik, di bidang keilmuan, ya saya kira ini mereka luar biasa lah. Insya Allah itu akan terus berkembang. Nahdlatul Ulama dengan kampus-kampusnya yang sekarang lebih 200 kampus, saya kira itu pasti akan terus berkembang. Ya, nanti dengan program-program pemberdayaan masjid, keumatan di sana, saya kira pasti untuk program-program dakwah itu pasti akan lebih meriah. Bahkan saya memprediksi gerakan-gerakan internasional itu akan semakin masif, semakin banyak dan semakin bisa jadi semakin kontroversi karena melihat Gus Yahya ini kan istilahnya pernah kontroversi karena dia datang ke Israel dan sebagainya. Ya, terlepas Anda setuju atau tidak setuju, tapi fakta di lapangan kan itu sangat kontroversi. Ya, jadi pasti ini gerakan-gerakan internasional ini oleh NU akan makin masif karena kalau melihat track record Gus Yahya akan ke sana. Dan saya support untuk menebarkan perdamaian, untuk menebarkan aswaja, nilai-nilai aswaja ke seluruh dunia atau menyebarkan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama ke dunia itu memang harus terus digulirkan dan diperjuangkan. Tapi kembali lagi terkait dengan yang menjadi pekerjaan saya di Nahdlatul Ulama, kebetulan saya menjadi ketua lembaga perekonomian NU di Jakarta Timur. Apakah susunan pengurus ini cukup supporting terhadap upaya-upaya pemberdayaan ekonomi warga Nahdien khususnya dan warga bangsa Indonesia? Saya kira saya tidak terlalu optimis sekali, walaupun ada optimis sedikit ya, tapi saya tidak termasuk yang melihat ini sesuatu akan terjadi gerakan-gerakan enggak ya, karena tadi track record mereka kebanyakan ya banyak yang biasa-biasa saja dalam hal gerakan ekonomi. Biasalah bawa bikin proposal, minta dana ke kementerian, minta proyek ke kementerian, minta proyek ke BUMN, itu akan terus ada. Jadi tidak, yang saya harapkan kan proposal-proposal seperti itu berhenti. Kalau itu terjadi itu revolusioner di NU. Tapi saya kira itu belum akan terjadi. Jadi ini masih akan terus seperti yang kemarin-kemarin aja dan tidak akan terjadi revolusi pemberdayaan ekonomi umat. Ya, walaupun upaya-upaya itu terus akan ada. Ya, apalah lebih baik atau tidak, saya kira aku melihat masih datar-datar aja profil sana. Saya hanya berharap mudah-mudahan ada satu peluang, ada satu kesempatan dan ada satu
momentum yang tepat, kemudian bisa melakukan satu lompatan pemberdayaan ekonomi yang lebih bagus, yang lebih masif, yang lebih revolusioner. Kenapa? Karena salah satu kelemahan Nahdlatul Ulama itu kan kemandirian ekonominya. Dan ketika kemarin menjelang muktamar kan ini digaung-gaungkan betul supaya ke depan kita bisa membuat NU Incorporation misalnya. Nah, ini seperti apa ini nanti? Aku belum lihat apakah nanti ini bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya atau tidak. Atau akan ada lembaga khusus yang memang di NU harus cari profit. Nah, kalau ini ada nanti bentuknya seperti apa, programnya kayak apa, turunan derivasi program ini seperti apa, saya juga belum melihat paparan-paparan yang lebih detail dari program ini. Makanya saya masih menunggu dalam konteks ini sebagai aktivis NU di level PCNU, dalam konteks ini adalah Jakarta Timur. Maka saya tinggal menunggu aja seperti apa sekarang maunya mereka, orang-orang hebat di atas sana. Saya akan coba selami, saya pelajari sambil mencoba menunggu apa kira-kira yang akan dijadikan sebagai gerakan, sebagai gebrakan untuk terjadinya satu ledakan atau sesuatu yang revolusioner atau sesuatu yang sangat masif untuk satu pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, kokoh, dan memberdayakan UMKM, memberdayakan jamiah maupun jamaah Nahdlatul Ulama. Itu yang saya sedang tunggu dan mudah-mudahan itu terjadi. Walaupun sekali lagi melihat susunan pengurus yang ada, saya tidak terlalu optimis sekali, tapi juga tidak pesimis, tapi ya optimis tapi sedikit lah. Karena melihat track record mereka, para pengurus ini yang saya lihat mereka selama ini mengabdi di NU itu tidak pernah membuat satu gerakan-gerakan ekonomi yang revolusioner, yang masif, atau yang sesuatu yang amalia NU yang cukup signifikan lah kalau lihat track record mereka. Tapi apakah momentum besok akan berubah? Ya kita tunggu aja. Ini kan masih baru, mereka baru diangkat, ya kita beri kesempatan untuk menunjukkan bukti-bukti dan karyanya. Saya sebagai Ketua LPNU di Jakarta Timur yang menunggu program-program apa yang akan dicoba diturunkan dari atas, dari PB ke cabang-cabang, ya. Dan saya menunggu apakah ada satu program-program ekonomi yang menghentak, yang revolusioner, yang masif, yang berkelanjutan. Itu ada atau enggak? Itu nanti saya akan coba. Tapi kalau melihat pengurusnya, saya lihat tadi ya biasa-biasa aja lah. Ini masih belum terlalu revolusioner ya. Bahwa kita optimis ya. Apakah NU ini masih akan ada proposal gimana-mana? Itu masih akan berlanjut. Jadi hilangnya proposal belum. Karena saya yakin karena belum ada satu keekonomian atau amalia usaha yang bisa revolusioner dan berkelanjutan di lembaga ini. Tapi kalau upaya-upaya itu terus ada, selalu ada pasti. Tapi ya tadi tidak menghentak-hentak, tidak revolusioner, biasa-biasa aja. Proposal juga masih akan terus seperti biasa. Saya hanya sedikit optimis saja lah bahwa akan terjadi sebuah perubahan-perubahan di bidang pemberdayaan ekonomi umat. Terima kasih, mudah-mudahan ini bagian dari obrolan saya. Ya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Ini kan komentar pribadi saya. Mudah-mudahan ini, kalau Anda setuju boleh dah komentar aja di sini. Kalau tidak setuju juga silakan berikan catatan. Barangkali nanti saya akan memberikan analisa-analisa lain yang lebih yang lebih tajam atau lebih komprehensif. Karena yang saya coba lakukan adalah mengenai saya dari sisi apakah pengurus-pengurus yang ada kira-kira akan membawa satu revolusi pemberdayaan ekonomi umat atau tidak, khususnya umat Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang saya lakukan, saya coba dari kali ini. Terima kasih, hafamikum. Mudah-mudahan memberi inspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.